Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Matahira dengan NIM 92862060059. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep perkembangan. Seperti yang kita tahu, perkembangan adalah proses perubahan yang berlangsung sepanjang kehidupan individu, meliputi aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Ada beberapa tahapan perkembangan. Yang pertama itu perkembangan anak. Biasanya meliputi pertumbuhan fisik, perkembangan bahasa, dan keterampilan sosial. Nah, yang kedua itu perkembangan remaja. Biasanya ditandai dengan pencarian identitas, perubahan hormonal, dan hubungan sosial yang lebih kompleks. Nah, yang ketiga itu perkembangan dewasa. Biasanya berfokus pada pencapaian karir, hubungan, dan tanggung jawab keluarga. Nah, yang terakhir itu perkembangan lansia. Biasanya meliputi penyesuaian terhadap perubahan fisik, sosial, serta refleksi hidup. Ada beberapa aspek perkembangan. Yang pertama itu pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan perubahan kuantitatif yang dapat diukur seperti peningkatan tinggi badan ataupun berat badan. Nah, yang kedua itu kematangan. Kematangan ini biasa mengacu pada kondisi di mana individu mencapai tingkat perkembangan tertentu yang memungkinkan mereka untuk berfungsi secara optimal dalam lingkungan sosial. Nah, yang ketiga itu belajar. Belajar adalah proses di mana individu mengalami perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Nah, yang terakhir itu latihan. Latihan merupakan suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dengan aktivitas belajar. Ada beberapa aspek perkembangan. Yang pertama itu perkembangan fisik motorik. Biasanya meliputi pertumbuhan fisik dan gerak. Nah, yang kedua itu perkembangan kognitif. Meliputi kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan proses mental lainnya. Nah, yang ketiga itu perkembangan sosial. Perkembangan sosial emosional biasanya meliputi kemampuan berinteraksi dan mengelola emosi. Nah, yang keempat itu perkembangan moral. Spiritual meliputi perkembangan nilai, etika, dan keyakinan. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama itu faktor biologis. Biasanya meliputi gen, kematangan, dan kesehatan. Nah, yang kedua itu faktor lingkungan. Biasanya meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang ketiga itu faktor budaya. Biasanya meliputi nilai, tradisi, dan norma yang dianut. Nah, yang keempat itu faktor sosial, ekonomi. Biasanya meliputi status sosial, ekonomi, keluarga. Demikian materi singkat yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan atau ucapan yang salah sebut, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.